Assalamualaikum, salam bidan muda. Ya, ada yang penasaran kenapa saya pakai baju putih-putih? Oke, sesuai dengan komentar kemarin yang ada permintaan terkait dengan pelaksanaan OSKE di Pendidikan Profesi Bidan Unisula. Kali ini kita akan mengintip bagaimana pelaksanaan ujian OSKE di Profesi Bidan Unisula. Untuk OSKE itu Objective Structure Clinical Examination. Jadi tujuan dari ujian OSKE ini untuk program profesi kebidanan Unisula untuk menilai sejauh mana kemampuan mereka dalam melakukan ujian klinik. Karena sebelumnya mereka sudah ada di lahan ya. Jadi untuk OSKE ini di tahap profesi bidan ada beberapa kegiatan. Yang pertama OSKE komprehensif 1, kemudian ada OSKE untuk penilaian sumatif dan formatif, yaitu OSKE setelah mereka selesai fase, dan OSKE komprehensif 2 atau yang kita sebut dengan ujian akhir program. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama mengintip bagaimana pelaksanaan OSKE di ujian akhir program ini. Jadi OSKE yang sudah diterapkan di Profesi Bidan Unisula ini sudah sesuai dengan komponen-komponen yang sudah berstandar nasional. Yuk kita intip bagaimana proses pelaksanaan OSKE ke Lab Skill OSKE atau OSKE Center yang ada di kebidanan yang nantinya akan ditemani oleh Mbak Lulu ya. Yuk kita sama-sama lihat calon bidan muda bagaimana pelaksanaan OSKE ke Lab Skill Kebidanan dan OSKE Center Kebidanan. Check it out. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, kita harus cek suhu terlebih dahulu dan juga cuci tangan menggunakan handuk. Selesai. Sekarang kita lanjut ke ruang briefing peserta atau mahasiswa. Jadi di sini ruang briefing itu digunakan mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan OSKE sebelum mereka masuk ke stasi-stasi yang ada di ujian nanti. Jadi di sini nanti menyimpan barang-barang dari peserta ujian OSKE. Ini kenapa kosong? Karena mereka sudah masuk di stase ujian. Oke, kita lanjut lihat bagaimana pelaksanaan ujian OSKE.
Oke, jadi selain ada penguji dan ada mahasiswa teruji, komponen OSCE yang lainnya yang mendukung keberhasilan ujian OSCE, ada yang namanya koordinator OSCE nih. Itu koordinator OSCE ini dipimpin oleh Bu Sekarang. Oke, yang selanjutnya komponen yang lainnya ada timer dan fasilitator. Dimana tugas timer ini untuk mengawasi durasi yang sudah ditentukan untuk ujian OSCE. Yuk kita lihat siapa timer dan fasilitatornya. Oke, di sini ada Bu Yeni selaku timer. Saya Bu Yeni. Assalamualaikum. Wah, dan juga ada Bu Indah selaku fasilitator. Jadi beliau-beliau ini mendukung untuk proses keberhasilan ujian OSCE supaya nanti berjalan dengan maksimal. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, untuk yang sesi 1 sudah selesai, nanti dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Jadi setelah mahasiswa teruji ini selesai OSCE, mereka masuk ke ruang transit dan dilanjutkan dengan yang sesi kedua ya guys ya. Oke, kali ini nanti kita akan mewawancarai salah satu peserta bagaimana rasanya setelah melakukan ujian OSCE yang akan dipandu oleh Mbak Lulu nanti. Oke, silahkan Mbak. Oke teman-teman, karena asalnya udah selesai, kita tanya-tanya ke mbaknya yuk. Gimana perasaannya, persiapannya, sama harapannya. Oke, udah. Kamu namanya siapa? Dina. Dina. Oke, dengan Dina, gimana nih perasaannya sebelum melaksanakan tiket? Pastinya deg-degan ya, apalagi kita exam sama kayak praktikal ujian nasional kan, jadi ya deg-degan walaupun udah sering OSCE tapi tetap kalau OSCE ini deg-degan karena terakhir kan. Nah, selanjutnya nih, persiapan apa sih yang Mbak siapin sebelum OSCE ini? Ya kalau persiapan dari kampus ya itu ada kemarin ada pembekalan. Terus kalau persiapan dari masing-masing ya belajar sih dari kemarin waktu satu ya belajar dari sama teman-teman juga, terus belajar sama ngapain dan karena emang banyak sekali kebetulan kalau saya ya Ada selanjutnya harapan Mbak untuk OSCE dan depannya gitu? ya harapannya sih lulus ya, karena kita nggak mau kalau berulang lagi nanti deg-degan lagi gitu. Nah harapannya sih bisa lulus semua, saya dan teman-teman semua bisa lulus, jadi cuma sekali ini aja langsung lulus. Amin, semoga Mbak dan teman-teman bisa lulus semua ya. Amin. Terima kasih Mbak. Permisi Mbak, boleh minta laporan juga? Oh iya Mbak, dengan Mbak siapa? Afita. Mbak Asita. Mbak Alvita, saya mau nanya nih, kan udah selesai OSCE-nya. Iya. Perasaan Mbak setelah melaksanakan ujiannya ini gimana? Sebenarnya perasaannya senang sih, senang terus kemudian kayak tolong aja selama ini yang udah dipelajarin udah dilakuin kayak gitu. Jadi udah sedikit tenang walaupun nanti hasilnya kan belum tahu ya, jadi serahin aja lah semuanya, hasilnya insya Allah yang terbaik. Oke, sebelum itu untuk persiapannya yang udah disiapin Mbak apa aja? Jadi persiapannya sebelum OSCE itu biasanya dicatat dulu nih kira-kira apa sih yang nanti diujikan, terus kemudian hal-hal penting apa yang nanti di dalam kira-kira yang sulit dipahami itu dicatat. Terus yang paling utama itu dipraktekkan, walaupun dipraktekannya dengan bantal atau dengan boneka itu kita dipraktekkan sesuai dengan perasaan yang nanti diujikan. Berarti harus totalitas ya? Iya, harus totalitas banget. Untuk harapan ke depannya gimana Mbak? Harapan kedepannya sih semoga OSCE-nya lebih bisa ditingkatkan lagi. Ini kan udah baik ya, bisa lebih baik lagi. Terus juga persiapan untuk teman-teman itu lebih ditingkatkan lagi. Karena sebenarnya kan kalau OSCE sudah dikasih tahu punya apa sih yang nanti diujikan. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama lulus semua ya. Amin. Ya, terima kasih ya Kak.
Ada yang lagi belajar nih, kita tanyain dulu yuk. Permisi ya, nama penyebutnya siapa? Mbak Aziza. Ya, Mbak Aziza, saya mau nanya nih, gimana perasaan Mbak udah melakukan itu? Lega sih kalau udah buat lega, tapi juga masih deg-degan karena ini udah keluar. Oke, gimana nih persiapan Mbak? Menurut lu udah matang apa belum? Kalau persiapan sih insya Allah sudah matang karena memang sudah diulang terus kan, sudah dipersiapkan dari 1 bulan ini, jadi insya Allah sudah matang. Nah, untuk harapannya, apakah ada harapan untuk kedepannya? Kalau harapannya sih nanti saat ujiannya sama yang lain-lain itu saat ujian dipersiapkan diri lebih lagi, soalnya emang di dalam itu biasanya nanti akan blank karena emang kalau persiapan sudah baik, cuman kalau grogi jadinya blank semua gitu. Semoga dapat nilai yang memuaskan ya. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman, jadi tadi sedikit gambaran tentang OSCE Kebidanan Unisula. Bagi teman-teman yang mau gabung atau yang belum gabung di Kebidanan Unisula, jangan ragu-ragu untuk gabung di Kebidanan Unisula. Karena di Kebidanan Unisula ada profesi Kebidanan Unisula dan juga sarjana Kebidanan Unisula. Unisula, agama yes, prestasi oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.